Baik, terima kasih kawan-kawan dari media. Bahwasanya kehadiran kita pada siang hari ini adalah melakukan laporan polisi kita di Polda Sumatera Utara sehubungan adanya penganiayaan yang terjadi terhadap klien kami lah dalam hal ini Salman Al-Faris Siregar yang diduga dianiaya tapi dalam proses penahanan di Polrestabes Medan. Jadi sebelumnya suami dari beliau nanti berperkara lah dalam hal ini sebagai tersangka dan kita selalu kooperatif ya kan, kemudian ditahan lah itu masih sehat. Nah tiba-tiba ketika malamnya dianiaya, ngadu kepada beliau sedang dianiaya. Nah selanjutnya pada kemarin ya tanggal 29 ditelepon sama pihak penjaga RTP di Polrestabes Medan, suaminya sekarat. Nah, dirawat lah kemudian di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian Rumah Sakit Bayangkara itu mengatakan ya, salah satu dokternya lah mengatakan bahwa ini kalau nggak cepat ditangani bisa meninggal. Nah karena ini gawat darurat, maka dirujuk kepada Rumah Sakit Columbia Asia. Saat ini seperti ini tidak sadarkan diri ya. Ini tidak sadarkan diri, saat ini dirawat di Rumah Sakit Columbia Asia. Nah, kita meminta lah dalam hal ini, kita ajukan protes keberatan kepada penyidik dalam hal ini yang menangani sebagai tersangka ya di Polrestabes Medan. Dijawabnya artinya dia tak tahu menahu. Padahal kan saya sampaikan bahwa ini kan tahanan beliau. Bagaimana kalau tanggung jawab penyidik dalam hal ini menahan, kok bisa seperti itu? Ini masalah nyawa gitu loh. Makanya kita minta siapapun yang terlibat, kita nggak tahu siapa pelaku, tapi ini dalam kepolisian, tahanan polisi. Dalam hal ini pihak kepolisian penyidik harus tanggung jawab. Sempat juga dapat informasi bahwasanya setiap malam ada oknum yang bukan seragam polisi masuk melakukan penyiksaan. Kita minta kepada Kapolda Sumatera Utara ya untuk segeralah untuk menindaklanjuti laporan kami dan memproses dengan tuntas-tuntasnya. Ini dilaporkan siapa, Bang? Kami dalam hal ini seperti laporan ini lapornya kita tidak tahu karena kita nggak akan mungkin tahu karena malam hari kan gitu. Tapi yang jelas adalah informasi kita tahu orang lain yang tanda kutip tidak berseragam masuk melakukan pemukulan. Kita nggak tahu siapa itu. Kemudian faktanya kita mendapati ternyata CCTV di ruangan tahanan itu diduga dimatikan. Ada apa? Ada unsur kesengajaan, ada keterlibatan dari oknum-oknum polisi. Kita nggak tahu gitu. Atau mungkin diduga ini by order dari korban perkara yang di Polrestabes Medan. Ya kita nggak tahu juga. Makanya dalam hal ini laporan kita dalam lidik siapa pelakunya. Nah, makanya kita mintalah supaya diusut dengan seterang-terangnya lah. Kita minta diproses siapa-siapa yang terlibat. Apabila ada oknum kepolisian terlibat, kita minta diproses. Apabila ada yang memerintahkan dari pihak manapun, kita minta supaya diusut dan ditangkap. Ini negara hukum, bukan negara semena-mena kan. Bukan negara rimba yang kuat dia menang. Kita mintalah semua diusut. Berarti yang menganiaya ini bukan tahanan, berarti orang dari luar tahanan datang? Iya, berdasarkan keterangan dari korban yang mengaku kepada salah satu keluarga ini, mengatakan bahwasanya yang ada oknum malam hari datang yang bukan tahanan, yang pakai seragam biasa kan, pakai baju sipil, ya bukan polisi, melakukan penganiayaan. Pada saat pertama kali ditahan pada tanggal 21 Januari, malamnya udah lakukan penganiayaan, terus-terusnya. Parahnya pada saat tanggal 29 kemarin. Jam 6.45 itu tidak sadarkan diri dan udah koma gitu. Ya kita minta ditindak lah. Lukanya di mana saja, Bang? Lukanya yang jelas ada di ini luka dalam ya. Nah, ada di kaki nih, kakinya ya kan. Kakinya dia nggak tahu nih kan ini nih. Jelas kan? Di dada. Nah, dan tadi di tangan juga ada putihnya di tangan. Itu apa namanya melakukan ada cairan-cairan hitam gitu. Kita nggak tahu ini kenapa. Ini lagi proses lah diperiksa. Ya artinya apa dalam hal ini ya kita hakul yakin ketika masuk dalam tahanan sehat ini dalam ini sekarang koma sehingga dianiaya apalagi ada bahasa lain. Kalau pengakuan dari korban tuh apa bentuk penganiayaannya seperti apa? Dipukul. Pada malam hari menjelang tidur. Selalu malam hari. Berarti berapa hari itu penganiayaan dari tanggal 21? Pada saat ditahan itu tanggal 21 Januari ya. Sampai akhirnya iya, artinya kemarin lah jam 6.45 dapat informasi tidak sadarkan diri koma. Telah hadir bersama kita
Jadi kita dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum, saya sebetulnya sebagai ketua, ya ketua pendakwa juga meminta agar perkara ini dapat diusut tuntas dengan sejelas-jelasnya. Karena bagaimanapun setiap tahanan itu mempunyai hak asasi manusianya yang wajib dilindungi secara hukum. Karena menurut cerita dari pihak istri korban, pada saat terjadi peristiwa pemukulan yang dilaporkan oleh suami korban kepada istrinya, itu kita sudah sampaikan kepada pihak penyidik, dalam hal ini Aibtu Siahan sebagai penyidiknya, agar ini diperjelas apakah benar ada kasus pemukulan itu atau tidak di dalam. Namun beliau menyampaikan tidak benar adanya itu, Abang Da katanya. Karena semua sekarang sudah jelas. Tapi faktanya ini terjadi. 1 hari sebelum masuk ke Rumah Sakit Bayangkara, tanggal 28, istri melapor kepada saya, istri korban, bahwa dipukuli kembali. Dan pada saat itu juga saya menerima laporan itu dari istri korban, saya langsung menyampaikan kepada penyidik untuk mengkonfirmasi kebenaran ini. Namun penyidik Aibtu Siahan menyatakan tidak ada itu Abang Da. Pagi hari terjadi masuk ke rumah sakit. Beliau, si korban ini, sampai tidak menyadarkan diri. Ya kita berharap sesuai juga dengan arahan dari Ketua Umum kita, Bapak Haji Ruslan SH, yang meminta agar pihak Polda Sumatera Utara mengusut tuntas berkaitan dengan peristiwa perkara ini. Apabila ada dugaan oknum-oknum kepolisian yang terlibat dalam masalah ini, kita minta juga agar diproses di Propam. Suamiku sampai kayak gitu. Hanya masalah uang. Ini kan sekarang udah jadinya masalahnya nyawa. Sampai sekarang dia belum sadarkan diri. Suami kakak. Iya. Untuk pihak kepolisian ada permintaan kita untuk Kapolda mungkin atau Saya minta pertanggungjawaban aja dari kepolisian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.